Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Semua orang melihat keluar dengan heran, bertanya-tanya dari mana datangnya angin kencang ini. Penatuayu, jangan berjanji padanya, jangan berjanji padanya. Pada saat ini, suara Penatuahu terdengar. Penatuayu dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu kapan Penatuahu dibebaskan. Huo Yuanting juga tertegun, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Penatuahu, Anda meninggalkan tempat penahanan tanpa izin. Ini adalah kejahatan besar. Hahaha, Huo Yuanting, Anda tidak perlu berusaha keras untuk membunuh saya. Jika Anda ingin mengambil setelah mencapai segel api ilahi, Anda sebenarnya ingin menggunakan saya untuk mengancam Penatuayu dan yang lainnya. Petik 2. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan Anda berhasil," kata Penatuahu, dan dia seluruh tubuh benar-benar melayang ke ruang pertemuan. Melihat pemandangan ini, mata Penatuayu tiba-tiba melebar. "Hu Tua, apa yang terjadi? Mengapa jiwamu meninggalkan tubuh?" Ternyata ini adalah jiwa Penatuahu, bukan Penatuahu yang meninggalkan tempat pemenjaraan. "Penatuayu, saya tahu bahwa Huo Yuanting ingin menggunakan saya untuk memeras Anda, jadi saya bunuh diri. Saya meninggalkan sinar jiwa saya untuk memberitahu Anda, jangan pernah berkompromi. Jika dia tidak mendapatkan segel api ilahi di dalamnya hari ini, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Selama kita sepenuhnya mengendalikan Sekte Xian, masih ada harapan untuk Sekte Xian kita," Penatuahu berkata ketika semangatnya mulai memudar dan perlahan menghilang. Hu Tua, kenapa kamu begitu bodoh?" Penatuayu ingin melangkah maju untuk menjaga jiwa Penatuahu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, jiwa Penatuahu menghilang ke udara. Ini dianggap sebagai kematian fisik yang sebenarnya dan tidak ada harapan untuk kebangkitan. Para tetua dari garis keturunan pemimpin sekte lama semuanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Untuk mencegah mereka diancam, Penatuahu sebenarnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Huo Yuanting juga terkejut. Dia tidak menyangka Penatuahu akan bunuh diri. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa mengancam orang yang lebih tua dan orang lain? "Tuan Huo, kami tidak akan setuju untuk membuka gunung berapi suci itu. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh kami semua." Penatuayu menatap tajam ke arah Huo Yuanting, berbalik dan berjalan keluar. Para tetua dari silsilah Master Sekte Lama semuanya berdiri dan pergi tanpa memberikan wajah apapun kepada Huo Yuanting. Setelah melihat ini, Penatua Cui juga bangkit dan pergi. Karena pertemuan para tetua tidak bisa lewat, dia tidak akan membuka gunung berapi suci. Melihat kursi yang setengah kosong, Huo Yuanting meraung dengan marah, cepat atau lambat saya akan membuatnya terlihat bagus. Tuan, sekarang gunung berapi suci tidak dapat dibuka, apa yang harus kita lakukan?" Huo Yuanting dan bertanya jalan. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika tidak berhasil, saya akan membunuh mereka semua. Maka tidak ada yang akan keberatan." Mata Huo Yuanting menunjukkan niat membunuh. "Tuan, Anda tidak boleh melakukan ini. Jika ini terjadi, Sekte Api Ungu akan rusak parah, dan mungkin diserang dan dianeksasi oleh sekte lain. Penatua Tian, apa yang dapat kamu lakukan?" Huo Yuanting bertanya. Karena Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju untuk membuka gunung berapi suci, maka kami sendiri yang akan membuka gunung berapi suci secara diam-diam. Hanya Penatua Cui yang dapat membuka seluruh Sekte Api Ungu. Penatua Cui tidak dapat mendengarkan kami. Huo Yuanting menggelengkan kepalanya. Penatua Cui tidak diperlukan. Formasi ini digunakan untuk membuka gunung berapi suci. Meskipun Penatua Cui adalah satu-satunya di Sekte Xian yang mengetahui seni pembentukan, dia bukan satu-satunya di seluruh wilayah tengah yang memahami formasi. Sekte Liang Yi.
Sebagai sekte yang berspesialisasi dalam formasi, kita dapat pergi ke sekte Liang Yi untuk maju. Selama mereka menjanjikan banyak sumber daya, saya pikir sekte Liang Yi dapat menyetujuinya, kata Penatua Tian. Setelah mendengar ini, Huo Yuanting tiba-tiba menjadi bahagia dan berkata, Penatua Tian, ada jalan ini, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya pikir jika Penatua Yu dan yang lainnya setuju, itu akan menghemat waktu untuk pergi ke Liang Yimen, dan kita juga dapat menghemat banyak sumber daya, kata Penatua Tian. Oh, sudah berapa lama ini? Kalau kamu masih ingin berhemat, datanglah langsung ke Liang Yimen. Berapapun biayanya, kamu harus mengundang orang-orang dari Liang Yimen. Selama orang-orang dari Liang Yimen bisa membantu, mari kita buka gunung berapi suci dan beritahu mereka bahwa ada banyak hadiah. Huo Yuanting tampak sedikit bersemangat saat ini. Oke, saya akan segera pergi. Penatua Tian mengangguk. Setelah Penatua Tian pergi, Huo Yuanting mengangkat bibirnya sedikit. Selama gunung berapi suci dibuka, saya tidak berpikir siapapun di seluruh sekte Xian akan berani untuk tidak patuh. Qian Xiu depresi dan terus menangis. Wei Qing dan Chen Ping menghiburnya. Adik perempuan, meskipun Penatua Hu telah meninggal, jiwanya akan hidup selamanya. Kamu selalu dapat tinggal di sini mulai sekarang. Saya akan membiarkan guru melindungimu. Kakak senior, jangan terlalu sedih. Ini adalah pilihan Penatua Hu sendiri. Dia melakukan ini untuk seluruh sekte Xian. Setelah Penatua Yu kembali, dia berbicara tentang Penatua Hu, yang mengejutkan Chen Ping. Aku ingin diam sebentar, kata Qian Xiu dengan tatapan kesepian. Ketika Wei Qing dan Chen Ping melihat ini, mereka hanya bisa bangkit dan pergi, meninggalkan Qian Xiu diam. Hei, adik perempuan sangat menyedihkan. Sekarang setelah Penatua Hu meninggal, Huo Dong akan menjadi lebih tidak bermoral. Saya pikir tidak akan lama lagi adik perempuan junior akan diracuni olehnya dan dirusak olehnya. Masa lalu, sekte Xian kami juga memiliki ada banyak kultivator wanita. Lagi pula, banyak kultivator wanita juga suka berlatih latihan berbasis api. Namun, banyak rekan magang senior dan junior yang berhenti karena frustrasi setelah dianiaya oleh Huo Dong sekte Xian terkenal, dan tidak ada kultivator wanita. Sekarang Xiugan ada di sini, sulit bagi kami sesama murid dari sekte Xian untuk menemukan pasangan kultivator ganda. Wei Qing berkata sambil menghela nafas. Chen Ping tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak tahu bagaimana menghibur Wei Qing. Lagi pula, tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya, jadi dia tidak bisa memahami rasa sakit Wei Qing. Chen Ping kembali ke kamarnya dan diam-diam menunggu malam tiba. Saat langit semakin gelap, Chen Ping mulai merasa sedikit bersemangat. Jika dia bisa bertemu dengan Master Sekte Lama malam ini dan mempelajari cara memadukan api pamungkas, dia bisa meninggalkan Sekte Xian. Tapi ketika dia memikirkan Qian Xiu dan Zuling, Chen Ping tidak tahan. Jika dia belajar bagaimana menyatu dengan api untuk pergi, maka Qian Xiu pasti akan menderita karena tangan pembunuh Huo Dong. Dan Zuling mungkin akan hancur oleh Huo Dong itu. Ketika dia memikirkan Zuling, seorang wanita cantik seperti Zuling yang telah menaklukkan negara, ditekan oleh pena jahat Huo Dong, Chen Ping menjadi sangat marah. Itu tergantung pada situasinya. Bahkan jika kamu mempelajari cara memadukan api pamungkas, kamu belum pernah melihat gunung berapi ilahi atau segel api ilahi. Kamu akan melihat benda-benda ini meninggalkan gerbang Xian. Maaf, sebenarnya dia takut Zuling dan Qian Xiu akan dirusak oleh Huo Dong. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir liar, pintu tiba-tiba terbuka. Chen Ping tercengang, dia tidak mengerti bahwa ini sudah larut malam. Chen Ping berdiri dan melihat Qian Xiu berjalan dengan mengenakan piyama keren. Kakak senior, wajah Chen Ping penuh kebingungan, sudah larut malam, apa yang bisa kamu lakukan? Petik 2, kakak senior, saya tidak bisa tidur, bisakah kamu berbicara dengan saya?
Chen Ping melihat ke langit di luar, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kakak perempuan, cepat duduk." Qian Xiu duduk di tempat tidur Chen Ping, sementara Chen Ping duduk di sebelahnya. "Kakak senior, kamu harus berduka dan menerima perubahan. Tidak ada kebangkitan setelah kematian." Chen Ping menghibur Qian Xiu. Jika bukan karena bunuh diri Penatuahu hari ini, Chen Ping tidak akan membiarkan Qian Xiu datang ke kamarnya. Dan dia ada yang harus dilakukan nanti dan perlu menemui Zuling. Tapi sekarang saat Qian Xiu sedih, Chen Ping terlalu malu untuk menolak Qian Xiu. "Adik laki-laki, aku sudah memikirkannya. Cepat atau lambat, tubuhku akan dirusak oleh Huo Dong itu. Daripada memberikan kepolosanku kepada Huo Dong, lebih baik memberikannya kepada adik laki-laki." Selesai berbicara, dia benar-benar mengandalkan di bahu Chen Ping, piyamanya mulai terlepas. Chen Ping tiba-tiba panik. Dia tidak menyangka Qian Xiu memiliki ide ini. "Kakak, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Huo Dong berhasil. Tolong segera kenakan pakaianmu." Chen Ping menoleh, tidak berani menatap Qian Xiu. Melihat ekspresi Chen Ping, Qian Xiu menitikkan air mata dan berkata dengan sangat sedih, "Saya tahu kamu menganggap saya jelek. Saya tidak secantik kakak senior Zuling. Kamu pernah melihat kakak senior Zuling dan kamu semakin meremehkanku. Ketika kakak senior Zuling telanjang di depanmu, kamu menatapnya tanpa berkedip. Petik 2. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak melihatku." Ketika Chen Ping mendengar ini, dia kepalanya berdebar-debar. Dia tidak tahu, lihat sendiri tubuh kakak senior Zuling, siapa yang menyebarkan berita itu. Itu pasti Wei Qing, karena Penatua Yu tidak mungkin mengetahuinya. Satu-satunya yang tersisa adalah Wei Qing. Wei Qing seharusnya memberitahu Qian Xiu agar Qian Xiu menyerah pada Chen Ping. "Kakak senior, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Aku belum pernah melihat tubuh kakak senior Zuling. Aku bahkan mengalahkan kakak senior Zuling hari ini. Di mataku, semua wanita itu sama. Mereka semua cantik. Cantik, kakak perempuan, tolong jangan salah paham." Chen Ping menoleh dan hanya bisa berusaha membantu Zuling mengenakan pakaiannya. "Apa maksudmu?" Qian Xiu tertegun dan menatap Chen Ping dengan bingung. "Di matamu, semua wanita itu sama. Apakah mereka tidak cantik atau tidak?" "Ya." Qian Xiu tiba-tiba mengerti, lalu tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. "Adik laki-laki, apakah kamu sama?" "Maaf mengganggumu." Qian Xiu tidak menyelesaikan kata-katanya, dan sedang terburu-buru lari keluar. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tahu bahwa Qian Xiu telah salah paham padanya. Dia hendak menjelaskan, tapi berhenti. "Jika Anda salah paham saja. Jika tidak Qian Xiu akan mengganggunya sepanjang hari dan membuat Chen Ping kesal." Setelah Qian Xiu pergi, Chen Ping merapikan pakaiannya dan pergi mencari Zuling. Chen Ping menahan napas, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui bahwa dia pergi ke rumah Zuling di tengah malam. Chen Ping tidak tahu apa yang terjadi tadi malam, tapi dia memasuki rumah Zuling tanpa diketahui oleh penjaga. "Butuh waktu lama bagi saya untuk pergi ke sana, tetapi ada lapisan penjaga." Saat ini, Zuling sedang duduk di halaman, diam-diam menunggu Chen Ping. Dia tidak tahu kenapa, tapi sejak Chen Ping memukulinya siang hari, dia memikirkan Chen Ping. Chen Ping selalu muncul di pikiranku. Saat ini, dia tidak sabar untuk bertemu Chen Ping. Melihat ke langit, Zuling merasa sedikit cemas. Apakah orang ini tidak datang? Apakah kakak senior Zuling sangat ingin bertemu dengan saya? Zuling segera berdiri dan melihat Chen Ping masuk. Dia lalu berkata dengan wajah dingin, "Siapa yang ingin bertemu denganmu terburu-buru? Aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu, adik tersipu." Chen Ping tertawa. "Berhenti bicara omong kosong, siapa yang tersipu? Ayo cepat pergi. Kita harus kembali sebelum fajar." Zuling memutar matanya ke arah Chen Ping dan kemudian berjalan keluar halaman.
Chen Ping mengikuti di belakang Zuling. Dia tidak mengenal tempat ini dan tidak berani bergerak sesuka hati. Di depanku adalah tempat ayahku di penjara. Jika ingin melihatnya, selain menghindari penjaga, kamu juga harus diam-diam menerobos beberapa formasi, maka kita akan melakukannya. Pekerjaan telah gagal, Zuling mengingatkan Chen Ping. Kakak senior, aku tidak menyangka kamu tahu bagaimana membentuk, kamu sangat cantik dan berbakat. Chen Ping memuji di belakang Zuling. Zuling memutar matanya ke arah Chen Ping, tetapi berkata dengan gembira di dalam hatinya, saya tidak tahu tentang formasi, tetapi saya memiliki disformasi, yang diberikan kepada saya oleh Penatua Cui sebelumnya.